ada yang unik di kerajaan Thailand. Bagaimana tidak? Di era monarki modern seperti sekarang ini, mana ada raja dengan 200 sekaligus? Bahkan, di zaman kerajaan kuno pun hal seperti itu nampaknya hampir mustahil terjadi. Umumnya, raja dengan satu istri dan banyak selir. Walau mustahil, faktanya itulah yang terjadi di negara monarki berjuluk negeri gajah putih itu. Dan karena alasan itu pula lah yang membuat monarki Thailand jadi unik sekaligus menarik untuk ditelisik. Ya, sejak Selasa, 26 Januari 2021, Sininat Wongwachirafat dinobatkan sebagai ratu kedua bagi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Sininat Wongwachirafat adalah nama kehormatan baginya manakala diangkat sebagai selir resmi kerajaan alias Chauhun Raja Maha Vajiralongkorn pada Juli 2019 lalu, dan nama itu dipakai sampai sekarang. Nama aslinya adalah Niramon Unfrom. Sedangkan Sutida yang menjadi ratu pertama bagi Raja Maha Vajiralongkorn dinobatkan berbarengan penobatan resmi Sang Raja pada 4 Mei 2019 lalu. Meski kabarnya ratu pertama dan ratu kedua Raja Maha Vajiralongkorn dari kerajaan Thailand ini tidak memiliki garis keturunan bangsawan, tapi sudah barang tentu mereka bukanlah wanita sembarangan. Kendati unik alias tak lazim lantaran ada 200 sekaligus permaisuri di satu periode yang sama pada sebuah kerajaan di era monarki modern seperti sekarang ini, namun uniknya keduanya tetap dicintai rakyatnya. Bahkan, kabarnya masing-masing di antara mereka punya fans fanatik. Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasan adu profil ratu pertama versus ratu kedua dari Thailand berikut ini. Siapa yang lebih hebat? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Sininat memang tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Ia lahir dari kalangan keluarga awam pada 26 Januari 1985. Itu artinya, usia Sininat kini baru 36 tahun, terpaut 33 tahun dengan suaminya, Raja Maha Vajiralongkorn yang kelahiran 28 Juli 1952. Kabarnya, penobatan Sininat sebagai ratu sekaligus permaisuri kedua bagi Sang Raja pada 26 Januari 2021, itu adalah hadiah ulang tahun buat Sininat. Tapi, terlepas dari romantisme Sang Raja yang memang dikenal Dawn Won sejak muda, itu sebenarnya ada maksud lain yang teramat penting. Anda tentu masih ingat dengan peristiwa gelombang ujuk rasa besar-besaran yang sempat melanda negeri Gajah Putih pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2020 lalu. Penobatan Sininat sebagai ratu kedua diharapkan dapat meredam gejolak ketidakpuasan rakyat Thailand, khususnya di kalangan generasi muda. Pasalnya, gelombang ujuk rasa itu memang dimotori oleh generasi muda Thailand yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha serta monarki Thailand yang dinilai terlalu absolut. Bahkan, sempat pula muncul suara untuk mengganti monarki dengan republik agar tercipta ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat. Guna meredam tuntutan generasi muda Thailand itu, kabarnya mantan Chauhun yang sempat dipenjara gara-gara dianggap menentang suksesi Ratu Sutida sebagai permaisuri ini diperintahkan untuk melakukan tur ke sejumlah provinsi sejak November 2020. Tur itu dimaksudkan untuk meredam ketidakpuasan generasi muda Thailand terhadap monarki. Disebutkan CNBC Indonesia, 4 Desember 2020, menurut ilmuwan politik Puang Chon Chanam dari Universitas Narswan, peran publik Sininat, yang dikenal sebagai Koi, adalah untuk membuat para bangsawan disayangi oleh pemuda Thailand, karena dia muda, energik, cantik, bugar, ramah dan sporty. Dalam beberapa minggu terakhir di tengah gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran itu terjadi, Sininat telah melakukan tur ke banyak daerah di Thailand sendirian, mengenakan busana tradisional Thailand di setiap daerah tertentu. Apa yang ia lakukan itu membuat dirinya mendapatkan pujian di media.
Tidak hanya karena selera serta gaya dan perhatiannya terhadap detail penampilannya, akan tetapi juga untuk rasa hormatnya terhadap budaya lokal. Tur provinsinya dipandang sebagai upaya untuk melawan protes yang mengguncang Bangkok dan daerah lain, dipimpin oleh orang-orang muda yang menuntut perubahan dari monarki menjadi demokrasi penuh. Nampaknya, apa yang dilakukan oleh Sininat itu pun berhasil. Buktinya, gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dimotori generasi muda Thailand itu berangsur reda. Terlepas masih ada atau tidaknya ketidakpuasan itu, namun faktanya unjuk rasa sudah tidak terjadi lagi begitu masuk tahun 2021. Boleh jadi, penobatan Sininat sebagai ratu kedua itu juga merupakan bentuk hadiah tersendiri dari sang raja atas prestasinya tersebut. Meski rumornya muncul konflik di antara dirinya dengan Ratu Sutida bahkan jauh sebelum dirinya dinobatkan sebagai ratu sekaligus permaisuri kedua, tapi karena Sininat mampu membuktikan bahwa dirinya punya pengaruh cukup kuat di kalangan generasi muda, tak ayal jika Ratu Sininat tetap punya fans tersendiri pun di kalangan lingkungan istana. Sekadar tambahan informasi, Ratu kedua Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand yang diberi panggilan Sayang Koi oleh Sang Raja itu merupakan lulusan sarjana keperawatan dari Army Nursing College. Seperti yang disebutkan Kumparan, 26 November 2020, setelah lulus dengan gelar sarjana keperawatan dari Army Nursing College pada tahun 2008, Sininat kemudian bekerja sebagai perawat. Pada 2015 Sininat bergabung dengan pasukan pengawal raja, di mana ia menyelesaikan berbagai kursus militer termasuk perang, terjun payung, dan pelatihan sebagai penerbang. Pada 2019 Sininat mendapat pangkat Mayor Jenderal dan berhasil memperoleh lisensi pilot. Kecantikan dan kepintaran Sininat rupanya menarik perhatian Raja Maha Vajiralongkorn yang bergelar Rama 10 itu. Di tahun yang sama, Sininat diangkat sebagai selir kehormatan, bertepatan dengan ulang tahun Raja yang ke-67. Lalu, bagaimana dengan Sutida, Ratu pertama Raja Maha Vajiralongkorn dari Kerajaan Thailand ini? Tak jauh beda dengan Sininat, seperti yang sudah banyak diulas oleh sejumlah media nasional maupun internasional, jauh sebelum menjadi ratu, Sutida juga sempat berkarir di resimen militer. Sebelumnya, Sutida adalah seorang pramugari di Thai Airways. Kabarnya, saat menjadi pramugari Thai Airways jualah kali pertama Sutida bertemu dengan Vajiralongkorn. Saat itu Vajiralongkorn masih resmi beristrikan Sri Rasem. Sri Rasem adalah istri ketiga Vajiralongkorn yang ia nikahi pada tahun 2001. Rumah tangganya dengan Sri Rasem hanya mampu bertahan 13 tahun. Sri Rasem resmi ia ceraikan pada tahun 2014, 5 tahun sebelum Vajiralongkorn secara resmi naik takhta dan menjadikan Sutida sebagai istrinya sekaligus menobatkan Sutida sebagai ratu pada 4 Mei 2019. Sebelum resmi menjadi ratu, pun posisi serta kedudukan Sutida sangatlah spesial, khususnya di hati sang raja. Pasalnya, saat Vajiralongkorn masih bergelar putra mahkota, Sutidalah yang menjadi komandan resimen penjaga putra mahkota. Vajiralongkorn benar-benar jatuh cinta kepadanya. Sebagai seorang perempuan, sosoknya dipandang mampu mengemban peran ratu sekaligus permaisuri. Mulai dari membangun serta menjaga koneksi politik hingga memperluas dukungan untuk monarki. Tak ayal jika jauh sebelum resmi dinobatkan sebagai ratu, Sutidalah yang dipercaya untuk menemani Vajiralongkorn kemana-mana. Pasalnya, secara de facto Sutida sudah menjadi permaisuri untuk Raja Maha Vajiralongkorn sejak menggantikan Raja Bhumibol Adulyadej yang mangkat pada 2016 silam. Berdasarkan catatan Wikipedia, pada Oktober 2016, media internasional melaporkan bahwa Sutida akan dijadikan seorang permaisuri raja, meskipun istana tidak pernah mengumumkan secara resmi mengenai hal itu.
Satu hal lagi yang tak kalah mengagumkan dari Ratu Sutida adalah sosoknya yang keibuan. Walau Sutida belum diberi kesempatan untuk melahirkan buah hati dari rahimnya sendiri, namun bukan berarti dirinya tidak memiliki jiwa keibuan. Buktinya, sebagai ibu sambung, ia berhasil menjalin hubungan yang begitu hangat dengan ketiga buah hati Raja Mahavajiralongkorn, Putri Facara Kitiava, Putri Siriwana Warinarirat, dan Pangeran Tipang Honrat Samicot sudah menganggapnya seperti ibu kandung mereka sendiri. Di mata rakyat Thailand, Sutida adalah sosok ratu yang lembut, santun, ramah dan murah senyum dan paham betul akan nilai-nilai luhur tradisi serta budaya lokal. Tak ayal meski kini ia punya saingan baru, tapi ratu pertama Raja Mahavajiralongkorn dari kerajaan Thailand ini tetap punya fans tersendiri. Ternyata ratu pertama dan ratu kedua Raja Mahavajiralongkorn dari kerajaan Thailand ini punya peran masing-masing ya. Nah lo, baru tahu kan? Menurut Anda, siapa yang lebih hebat? Pasti dua-duanya hebatlah ya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.